Ada nggak yang mau eh, menyapa gitu kan? Kak Yani, selamat malam. Kak Ari, Kak Andi, terima kasih banyak yang sudah bergabung pada malam hari ini. Oh iya, aku izin untuk start record dulu ya. Udah aku rekord Kak, aman? Oh udah ya. Ini belum mandi di sini. Belum ya? Oh Ini alah, udah. oke. Oh nggak bisa nih kayaknya Mas Mumu kayaknya yang bisa ya. Mas Mumu boleh dibantu merekam. Oh gitu. Coba, Mm-mm. udah kok udah terekam di sini saya lihat. Udah kah? Ini soalnya Ya. nggak bisa. Oke, ya sudah. Nggak ada biasanya ada tanda merahnya. Mm-mm, Oke. betul. Malam Bu Eva. Oke, selamat malam Mbak. Suara saya aman? Aman sekali, terdengar dengan jelas Bu Eva. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, izin kita 1 menit lagi sebelum mulai kita mau sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah gabung ya Bu Eva. Nanti biar tepat Baik, pukul izin pamit. 19.00 ya untuk kita mulai. Jadi ini Sobat ATE yang sudah bergabung, diingatkan kembali ya untuk malam hari ini. Selain kita dapat 2 JP ya, nanti ada ilmu juga yang didapat dan juga ada 3 door prize. Betul ya Mendy ya? Yuk, kalau nggak bisa open cam, nggak apa-apa. Nanti boleh mengirimkan pertanyaan. Tadi juga sudah dikasih Mas Mumu ya, diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan, bisa dikirim melalui link, atau kalau mau anonim, misalkan malu-malu, boleh japri ke hostnya. Coba saya mau sapa dulu. Siapa tahu masih bisa membalas sapa saya. Kak Abdul Latif, selamat malam. Halo, malam Kak. Halo, di mana ini Kak? Kok sepertinya sudah di kamar yang hangat? Di masih di kamar sih Kak, ini lagi kerja sambil kerja. Mantap, WFA ya hari ini Rabu, tetap semangat. Terima kasih Kak Latif sambil mendengarkan kita ilmu pada malam hari ini ya Kak ya. Tetap bekerja dan tetap semangat. Untuk satu lagi boleh, Kak Yani Suryani, boleh nih, cewek. Selamat malam Kak Yani. Sepertinya masih malu-malu Kak Yaninya. Kak Asti boleh? Kak Asti selamat malam. Sepertinya wanita-wanita tampak malu-malu, Mandy. Baiklah. Oke, sudahlah. Ikan sepat ikan gabus saja ya, Mandy. Kita sambut pada malam hari ini ngedate Educate edisi 424 bersama dengan Dokter Eva. Dokter Eva. Bu Eva, maaf. Bu Eva boleh dibantu untuk open cam-nya kembali. Kita akan mulai. Ya, sudah siap Bu Eva? Oke, insya Allah Mbak. Ya, insya Allah. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, izin memperkenalkan diri. Saya dengan Mirda ya Bu Eva, yang saat ini bertugas sebagai Relationship Officer dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sidoarjo. Dan malam hari ini, saya ditemani dengan rekan saya, ada Kak Mendy. Kak Mendy, boleh Halo Kak memperkenalkan Dinda. diri sendiri? Ya siap, halo selamat malam. Ibu Eva, perkenalkan saya Mindy dari kantor cabang Bau-Bau di BPJS Kesehatan sebagai verifikator klaim. Iya. Baik. Jatim dan Bau-Bau, Sidoarjo dan Bau-Bau ya Bu Eva. Jadi luar biasa malam hari ini kita akan memulai kegiatan Ngedit Educate edisi 424. Izin saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat malam Sobat ATE semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang luar biasa pada malam hari ini. Tadi sudah kita sepil karena memang kita cukup lama sekali tidak mengudara dan di edisi hari ini tanggal 19 Agustus 2026 spesial launching di Agustus ini ya, Mendy yang pertama kali ngedate Educate edisi ke-424 yang temanya juga wow luar biasa ya. Kayaknya ini sangat sinkron dengan kehidupan kita di dunia perkantoran ya. Are you gaslighting me ya? Gimana nih? Apa sih itu manipulasi psikologis gitu kan? Yang tentunya malam hari ini akan dibahas dengan topik yang keren dengan Bu Eva Nurkofifah. Sebelumnya Mbak Mendy boleh dibantu untuk di-share CV dari beliau agar Sobat ATE mengetahui
Nah, ini sudah dikirim. Tadi juga sudah dikirim ya di grup ATE ya. Untuk CV dari Bu Eva Nur Kofifah. Wow, ini cukup panjang ya Bu. SPSI MH CPHT CNNLP CPM CPARB. Wah, panjang. Nanti mungkin beliau yang akan menjelaskan tentang gelarnya ini, yang dimana beliau adalah seorang founder Ambu Consulting dan Healing Center, dan penulis 12 buku kesehatan mental keluarga, serta menjadi mediator non-hakim bersertifikasi Mahkamah Agung. Wow, luar biasa ya. Nah, Bu Eva ini penghargaannya pun juga cukup banyak kalau kita lihat ya. Wisudawan terbaik, kemudian lulusan tercepat, wah 3,4 tahun, angkatan 2011 dan magister. Lulusan tercepat, wih luar biasa, 1,5 tahun udah lulus, Mandy. Keren banget. Dan karya-karya beliau cukup banyak, ini ada 10. Salah satunya adalah buku-buku ya, yang tadi beliau sampaikan. Beliau adalah penulis buku juga. Nah, ini untuk biodata lengkapnya, Sobat AT bisa langsung ditengok cekidot di grup ATE, dan medsosnya beliau juga sudah ada di IG-nya, kemudian ada Facebook-nya sendiri, ada fanpage, dan sudah diberikan WhatsApp. Nanti mungkin di akhir ada tanya jawab, atau yang misalkan di edisi malam hari ini tidak tersampaikan, bisa langsung kontak beliau. Oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi ya Mendy ya, kita perkenalan langsung nih dengan Bu Eva Nur Kofifah. Silakan Bu Eva, boleh dibantu untuk memperkenalkan terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan pada malam ini. Waktu dan media kepada Bu Eva, disilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat mental untuk kita semua. Terima kasih untuk Mbak Mirda, Mbak Mendy, dan juga untuk sahabat-sahabat dari ATS semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat lahir dan batinnya. Perkenalkan, saya Eva yang memang domisilinya di Bandung. Barangkali di sini ada yang sama-sama dari Bandung. Silahkan boleh di sini bisa raise hand. Silahkan mungkin raise hand. Ada yang memang domisilinya sama-sama dari Bandung. Wilujeng Sumping, kita dapat bersua, dapat bertatapan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam pertemuan kali ini berbuah kebaikan. Apalagi tema yang disampaikan, insya Allah yang akan didialogkan bersama. Ini kayaknya sekalian curcol, Mbak Mirda, yaitu Are You Slating Me. Nah, itu mungkin perkenalan setitik dari saya. Itu saja dulu sebelum dimulai. Silakan. Barangkali ke Mbak Mirda dulu atau saya melanjutkan, silakan. Siap Bu Eva, tadi di spill ya, Are You Gaslighting Me? Itu seperti yang kita ketahui di dalam dunia perkantoran ya Bu Eva. Nah, ini sering sekali yang orang namanya, kalau orang Jawa bilangnya cari muka untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan gitu kan. Apa manipulasi psikologisnya itu apa, di mana seseorang itu sengaja kan memutarbalikkan fakta, bagaimana dia mau berbohong, bagaimana cara mengangkat dari realitas-realitas yang ada. Nah, topik malam hari ini akan dibahas secara tuntas oleh Bu Eva. Dan juga saya mengingatkan juga untuk teman-teman semuanya, boleh untuk raise hand. Nanti diberi kesempatan di akhir ya Bu Eva ya, untuk angkat tangan, atau nanti di sela-sela materi bertanya. Di akhir aja ya, mungkin ya. Oke, boleh. Dan nanti kita juga bagi-bagi. Baik, kita juga hadiah bagi-bagi 3 door prize untuk 3 penanya terbaik ya. Nanti kita akan pilih, jadi jangan khawatir. Malam hari ini kita selain dapat ilmu, kita juga dapat 2 JP. Jadi pembelajaran kita juga terekam Bu. Kita wajib belajar nih 40 jam ya. Dan juga dapat 3 door prize. Monggo langsung silakan teman-teman dicatat dan disimak. Langsung saja ya, ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Kepada Bu Eva disilahkan untuk sharing materi pada malam hari ini. Oke, boleh ya. Itu untuk perkenalannya, sekaligus saya ucapkan terima kasih. Boleh mungkin ke next slide, Punten? Oke, tapi sebelum dimulai, barangkali ini domisilinya di mana saja nih? Boleh mungkin pakai, apa namanya tuh? Fast chat mungkin ya. Silahkan boleh disampaikan ini domisilinya di mana saja, silahkan.
Ini ada Jakarta, Ambon. Oke, Jakarta, Ambon. Bervariasi tentunya ya. Tapi mohon maaf jika bahasa yang saya gunakan gado-gado. Campur Indonesia dan Sunda kadang-kadang ya, kadang-kadang. Oke, baik, langsung saja di sini. Terima kasih atas kesempatannya sekali lagi. Di sini kita alurnya itu berdialog saja terkait dengan gaslighting itu sebenarnya apa. Karena barangkali kita seringkali mudah menjudge. Jangankan gaslighting, kita tuh sekarang tuh lagi ramai. Ambu, suami saya NPD, Ambu, istri saya NPD, orang tua saya NPD, mertua saya NPD, teman kerja saya NPD gitu ya, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali yang jadi judgement tertentu, padahal kita harus mengetahui lebih dalam gitu terkait dengan jangankan NPD, salah satu simptom atau gejala saja, misalnya gaslighting ini adalah hanya salah satu gejala di antara banyak gejala NPD itu seperti apa. Dan yang akan coba kita dialogkan bersama dengan lebih dalam yaitu terkait dengan gaslighting. Nah, gaslighting itu sebenarnya apa? Silakan, mungkin boleh, tadi sudah di-spill sama Mbak Mirda secara garis besar seperti apa, namun diakui atau tidak ini seringkali kita banyak salah kaprah. Karena gaslighting ini bukan hanya sekedar dibuat untuk merasa salah, tapi jauh dalam dari itu. Kita bisa melihat bahwa gaslighting itu adalah pola komunikasi manipulatif yang membuat seseorang mulai meragukan persepsi, ingatan, penilaian, atau realitas dirinya sendiri. Jadi barangkali ternyata dalam realita, oh ini tidak gaslighting, oh ini hanya perbedaan pendapat, oh ini hanya konflik saja, atau memang ini sudah mengarah ke hal-hal yang sifatnya manipulatif. Nah itu, jadi yang perlu kita garis bawahi, gaslighting ini sangat dalam sekali. Hingga korban itu berada di titik ia meragukan persepsi dirinya, penilaian pada dirinya sendiri, yang bukan berarti setiap pasangan ataupun teman, karena kan relasi ini banyak gitu ya. Semuanya itu semua yang kita lakukan itu diawali dari pikiran, ditambah perasaan, jadinya ke behavior, jadinya ke perilaku. Nah dari perilaku ini, endingnya itu pada relasi. Dan relasi ini tentu bukan hanya bersama pasangan, banyak hal-hal bagaimana pada akhirnya kita berelasi. Dan ini jauh lebih dalam dengan hanya sekedar berbeda pendapat. Contoh yang paling mudah, kalimat diksi yang seperti ini, yang mungkin ini terbiasa kita sampaikan, tapi jangan-jangan ada indikasi ya. Ada indikasi belum tentu gaslighting. Misalnya, kamu terlalu sensitif. Padahal jelas secara kronologis awalnya sang suami atau sang istri dulu yang menjadi trigger. Tidak sedikit, contohnya istri yang melakukan tindakan yang tidak seharusnya dalam tanda kutip dalam rumah tangga, tapi ketika suami dalam posisi ia uring-uringan, dan jelas itu suami memang sedang marah pada istrinya, istri sedang marah pada suaminya, disampaikan kamu terlalu sensitif, sehingga ia langsung kabur. Itu saya terlalu sensitif, atau memang betul saya tuh sakit hati, saya gak nyaman, saya marah, saya kecewa, dan lain sebagainya. Kemudian kalimat yang kedua, yang ini pun tidak asing, itu cuma perasaan kamu saja. Gitu ya. Di tengah kita mengalami rasa kecewa, marah, sedih, dan lain sebagainya, itu cuma perasaan kamu saja. Nah ini yang seakan-akan nge-ignore, yang seakan-akan mengabaikan apa yang kita rasakan, dan itu seakan-akan ya itulah realnya. Itu salah satu indikator dari gaslighting itu seperti apa. Kemudian, aku gak pernah ngomong begitu, padahal baru 20 menit yang lalu dia ngomong gitu. Padahal baru 20 menit yang lalu dia menyampaikan demikian, ya aku gak pernah ngomong begitu, dan lain sebagainya. Kamu yang sebenarnya punya masalah. Di antara hiruk pikuk misalnya ada konflik yang begitu cukup hebat, dan ini sebetulnya yang menjadi stresor awalnya adalah dirinya, tapi ia melimpahkan bahwa sebetulnya kamu yang bermasalah itu awalnya dari kamu. Dan ini yang paling sering, ini yang terakhir. Kalau kamu gak seperti ini, aku gak akan melakukan ini. Biasanya ini terjadi dalam dua hal. Kalau dalam rumah tangga, pertama ketika seorang istri atau suami mohon maaf berselingkuh, itu yang disampaikan.
Saya selingkuh itu karena kamu tidak melayani saya. Saya selingkuh karena kamu tidak memenuhi nafkah dengan baik. Atau yang kedua yang sering kali terjadi adalah misalnya suami KDRT pada istrinya. Saya melampiaskan emosi saya tidak bisa mengontrol emosi saya karena kamu. Maka dalam setiap terapi-terapi yang saya lakukan, hari ini pun saya melakukan 6 terapi gitu ya. Dan ada sesi kelima, kalau tidak salah sesi kelima ada seorang istri yang di fase ini. Fase di mana suami yang berselingkuh, tapi ia menyalahkan saya. Maka dalam beberapa fase terapi saya seringkali menyampaikan apa yang dilakukan oleh orang lain tidak menunjukkan kualitas diri kita, tapi menunjukkan kualitas dirinya. Andaikan misalnya kita selembut apapun, kalau suami atau istri KDRT ya KDRT saja. Andaikan kita nge-provide seperti apapun, istri yang selingkuh ya selingkuh saja. Jadi apa yang dilakukan oleh orang lain tidak mencerminkan kualitas hidup kita. Nah, jadi secara garis besar dari 5 frasa ini pun kita melihat bahwa gaslighting itu tidak sesederhana itu. Oke, boleh next slide, punten. Oke, di slide selanjutnya. Nah, ini cara membedakan konflik itu tidak selalu gaslighting. Ini adalah 2 hal yang berbeda. Konflik itu hal yang alamiah, relasi dengan siapapun, anak dengan orang tua, kita dengan rekan kerja gitu pasti ada konflik. Tapi yang terpenting itu bukan konflik itu, bagaimana cara kita menangani konflik itu. Namun seringkali kabur nih, ini tuh konflik atau ini tuh ada gaslighting, padahal not always gitu ya, tidak selalu demikian. Mungkin tidak semua perbedaan itu adalah dalam bentuk manipulasi. Dan dalam relasi yang sehat, konflik dapat terjadi tanpa harus menghancurkan rasa aman dan harga diri. Ini core-nya. Ini core-nya adalah konflik itu tidak sampai menghancurkan rasa aman dan harga diri. Kita fokus mencoba recovery, kita fokus mencoba untuk memulihkan, memperbaiki tanpa harus menghancurkan rasa aman dan harga diri orang lain. Ini yang seringkali contoh-contoh perbedaan yang sangat basic gitu adalah, pertama, kalau konflik itu ada perbedaan perspektif, suami dengan latar belakangnya seperti apa, atau dalam lingkungan kerja misalnya A itu dalam perbedaan bawaan yang ada di sebelum akhirnya bekerja pun itu kan berpengaruh, yang berpengaruh pada perbedaan perspektif. Itu konflik. Tapi gaslighting, realitas kita yang terus-menerus disangkal, apa yang kita rasakan itu disangkal, diignore bahwa it's not real, itu tidak nyata, seakan-akan itu tidak nyata padahal realitanya nyata. Yang kedua, keduanya boleh tidak setuju. Yang namanya konflik, keduanya boleh tidak setuju untuk pada akhirnya dari ketidaksetujuan itu dengan proses jeda sejenak atau seperti apa akhirnya menemukan titik temu. Tapi kalau gaslighting, salah satu pihak mendominasi kebenaran. Jadi cenderung dominan. Dan yang ketiga contohnya adalah masih bisa berdiskusi kalau ini hanya untuk menyelesaikan konflik gitu ya. Kalau ini memang hanya konflik biasa, sedangkan kalau sudah masuk ke ranah ini cakupan gaslighting, itu percakapan membuat kita terus-menerus meragukan diri, yang endingnya ke bawahnya ada kesalahan terus dialihkan kepada korban, pola manipulasi yang terus berulang. Dan ini tidak selalu konflik itu gaslighting, dia tidak setuju dengan saya, tidak otomatis berarti dia sedang gaslighting pada saya. Jadi kalau tidak setuju itu hal yang alamiah, bahkan itu hal yang positif gitu ya untuk membangun akhirnya dialog ya. Oke, boleh next slide, punten. Oke, dan yang ini kritik atau manipulasi nih di ruang lingkup pekerjaan, misalnya posisinya ada kritik-kritik yang posisinya sehat itu seperti apa, dan ada memang ini bukan kritik yang akhirnya sehat, tapi ini sudah masuk ke dalam ranah manipulasi. Kritik itu diakui atau tidak bisa menyakitkan, tetapi tidak selalu manipulatif. Ibarat obat gitu ya, obat itu pahit, tapi ya harus diminum itu demi kebaikan gitu dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah ini pun sama, kritik itu memang jangankan kritik yang
yang tidak membangun itu sangat menyakitkan. Kritik yang sehat sekalipun terkadang itu menyakitkan. Nah, ini kritik yang sehat, contohnya kalimat redaksinya. Menurutku cara kamu menyampaikan itu tadi kurang tepat. Mungkin lain kali kita bisa membicarakannya dengan cara yang berbeda. Ini bahasa ini sudah sangat halus, tapi kritik sehat ini tidak semua orang pula bisa menerima. Misalnya ada rekan kerja yang melakukan kesalahan yang memang ia sedang belajar dan kita menyampaikan ini, tidak selalu dia bisa menerima. Tapi diakui atau tidak, kritik yang kita sampaikan tetap dalam kategori sehat. Tapi manipulasi itu contohnya seperti ini. Kamu memang selalu bikin masalah. Semua orang juga tahu kalau kamu seperti itu. Jadi seakan-akan betul-betul menggiring yang endingnya orang tersebut merasa turun self image-nya, turun harga dirinya pula, self esteem-nya dan lain sebagainya. Niatnya untuk memang betul-betul menghancurkan, bukan niat untuk memberikan kritik yang sehat gitu. Dan kritik yang sehat itu biasanya fokus pada perilaku yang dapat diperbaiki, sedangkan kalau masuk kategori manipulasi itu fokus pada menjatuhkan, mengendalikan atau membuat seseorang merasa tidak berdaya. Dan karena kritik itu tidak selalu nyaman, tetapi manipulasi biasanya membuat kita kehilangan ruang untuk menjadi diri sendiri. Tidak sedikit dalam beberapa waktu ke belakang, 2 minggu ke belakang kalau tidak salah, saya sharing terkait love-hate relationship antara ibu dan anak perempuan. Gitu ya, di Jakarta saya sharing terkait tersebut, dan itu audiens yang hadir itu di posisi Gen Z, rata-rata maksimal tuh milenial. Ya, yang ia memang sedang unwell dengan ibunya. Nah, dengan posisi seorang orang tua pun yang seharusnya orang tua menjadi selfless, kadang-kadang ini bermunculan gaslighting ini. Apalagi dengan orang lain. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman, tempat pulang ini riuh sekali, banyak sekali hal-hal yang seperti ini, apalagi dengan hal-hal lain yang sifatnya kadang-kadang ada sisi simbiosis mutualisme lah, inilah itulah dan lain sebagainya. Maka gaslighting ini, manipulasi ini sangat begitu kental gitu ya. Oke, next slide punten. Nah, ini biasanya kalimat yang seringkali disampaikan oleh korban yang mendapatkan perilaku gaslighting. Jangan-jangan aku yang salah. Ini realita, ini bukan mengada-ada, realita secara redaksinya yang disampaikan khususnya minimal oleh klien-klien saya pun di posisi itu. Waspada ketika kita mulai terus-menerus melakukan diri. Pertama, minta maaf meskipun belum memahami kesalahannya. Tidak sedikit seorang istri yang terus-menerus minta maaf meskipun dia bingung. Saya salahnya di mana? Laki-laki pun itu sudah menjadi quotes mungkin ya, laki-laki yang penting minta maaf aja dulu gitu ya, nanti kesananya seperti apa. Ya cuma poinnya ada yang sehat, ada yang memang tidak sehat, yang memang ini over. Akhirnya over, meminta maaf over sampai betul-betul tidak tahu titik kesalahannya saking biasnya. Yang kedua, takut menyampaikan pendapat karena khawatir akan diputarbalikan. Dalam sebuah relasi, ketika salah satunya sudah didominasi oleh rasa takut, biasanya komunikasi tidak akan berjalan dengan baik. Komunikasi akan semakin bad, akan semakin menjauh, akan semakin merenggang jika salah satunya sudah didominasi oleh rasa takut. Jadi harapannya misalnya anak pada orang tua itu mencintai, menghormati karena rasa cinta, bukan karena takut. Jika karena takut, biasanya seorang anak tuh berkata yes di depan, tapi no di belakang. Nah gitu ya, termasuk di dalam konteks atau di dalam segmentasi pekerjaan. Silahkan mungkin bisa dirasa-rasakan sendiri polanya seperti apa. Ada yang memang terlihat ia lebih asertif, ada yang terlihat teman kita tuh, rekan kita tuh lebih komunikatif, tapi ada yang memang dia punya pendapat tapi sangat takut menyampaikan. Berkali-kali mempertanyakan ingatan atau penilaian
sendiri. Jadi ia sudah merasa tidak percaya diri, sudah merasa insecure dengan penilaiannya pada diri sendiri, yang akhirnya merasa harus menyimpan bukti agar pengalaman kita dipercaya. Hingga akhirnya karena ia sudah bias pada dirinya, ia sibuk mencari bukti inilah kesanalah agar orang lain itu bisa percaya bukti, karena ini saking tidak percaya dirinya. Andai kan dia percaya diri, ya tidak akan selalu untuk konteks tertentu ya, meskipun dalam hal lain ya jelas kita harus mencari bukti gitu ya, bukti yang konkret agar ini tidak hanya judgment, tapi ini cenderung over. Mencari bukti yang dilandasi, yang dibersamai dengan kecemasan, yang dibersamai dengan ketakutan. Kalau saya berbicara, orang lain tidak akan percaya. Gitu. Tapi kalau mencari bukti yang memang seharusnya kita menemukan bukti, ya itu alamiah saja. Itu wajar-wajar saja, itu berada dalam konteksnya. Tapi dalam konteks korban gaslighting, dia over, cenderung over. Kemudian setelah berbicara dengannya, kita justru semakin bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, ketika seorang korban bertemu misalnya dengan orang yang biasanya melakukan gaslighting padanya, semakin bingung, semakin bias dengan apa, dan endingnya kayak tadi, mungkin memang aku yang terlalu sensitif. Bahkan ketika sampai disiksa sekalipun, entah itu secara fisik, secara psikologis, masih menyalahkan diri sendiri. Memang boleh. Itu alamiah kita untuk jadi bahan muhasabah, bahan ibroh, untuk dijadikan hikmah, itu boleh, itu alamiah. Tapi ketika itu berlebih, yang endingnya perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh orang lain itu penyebabnya adalah kita, maka ini sudah bias. Dan harga diri perlahan menurun karena terus-menerus menerima pembelaan negatif. Tapi hati-hati, di sini disampaikan, satu kejadian belum tentu menunjukkan gaslighting. Itulah tema kali ini, harapannya tidak disalahpahami, yang pada akhirnya kita jadi judgmental. Kita mudah menjudge ini. Satu kejadian belum tentu menunjukkan gaslighting, lihat pola, konteks gitu ya, dan frekuensi dan dampaknya seperti apa. Jangan buru-buru membeli label, kenali polanya terlebih dahulu. Ini adalah label yang tidak mudah, sehingga jangan mudah-mudah pula kita memberikan label dia gaslighter atau seperti apa ya. Oke, next slide punten. Nah, maka barulah kita mulai masuk. Tadi sudah disampaikan secara definition seperti apa, permasalahannya seperti apa, banyak perbedaan perspektif seperti apa, yang menjadi gap-nya seperti apa, kesenjangannya seperti apa. Maka baru sekarang kita akan masuk ke what to do. Apa yang harus kita lakukan sebetulnya jika ada indikasi, terlihat tanda-tanda yang demikian, meskipun itu belum tentu. Karena kan ada untuk NPD saja ada alat tes yang begitu jelas terstruktur. Gitu ya, untuk bisa menyebutkan bahwa dia NPD itu pun tidak bisa langsung serta-merta demikian. Harus melalui proses assessment yang panjang. Nah, kita tidak bisa nih hanya dengan lihat ciri-ciri dari media sosial, kemudian kita menjudge inilah itulah dan lain sebagainya, itu sangat tidak bisa. Karena ketika kita menyangka yang di depan kita adalah seorang pelaku gaslighting, maka itu akan menjadi suggest untuk kita sendiri ya. Oke, maka pertama sebelum respon, cek emosi kita. Bagaimana emotional awareness-nya adalah apa yang sebenarnya terjadi di dalam diriku. Ketika percakapan mulai memanas, berhenti sejenak. Ada perbedaan cara konflik management style antara laki-laki dan perempuan, diakui atau tidak. Perempuan kalau dia ada problem, solusinya adalah berbicara. Berbicara menurut dirinya itu sudah jadi solusi.
Dia sakit kepala, udah tahu kalau saya bisa dengan rebahan, saya bisa sehat dengan tidur, saya bisa sehat dengan ini itu, ya udah kita gak usah minum obat. Tapi kalau sudah 3 hari masih kayak gini, oh kita ke dokter minum obat. Oh udah tahu kok istri-istri itu solusinya tuh kayak gimana. Tapi kenapa dia masih ngomong saya sakit kepala? Nah ingin dikonfirm, ditanya kenapa kamu sakit kepala? Apa yang terjadi? Mau aku pijitin atau enggak? Misalnya itu perempuan. Yang kedua, konflik manajemen style laki-laki beda-beda. Sebaliknya dia. Laki-laki cenderung diam. Diam terlebih dahulu, itu yang sehatnya diam, jeda sejenak. Untuk dia menetralisir emosinya itu seperti apa, itu yang sehat. Yang tidak boleh itu adalah silent treatment. Bedakan antara jeda sejenak dan silent treatment. Jeda sejenak justru untuk cara terbaik. Untuk menetralisir. Tapi kalau silent treatment itu namanya pasif agresif. Kita memang niat untuk menyiksa dengan cara yang pasif. Itu silent treatment. Ya. Maka yang pertama kita harus mengenali sebetulnya apa yang terjadi di dalam diri kita. Bagaimana konflik management style yang biasanya kita lakukan. Pertama, name it. Berikan nama dulu. Apa yang kita rasakan, identifikasi emosi negatif yang kita rasakan tuh apakah marah, sedih, takut, kecewa, malu, bingung, jengkel, jijik, benci, dan lain sebagainya itu seperti apa. Setelah itu kita cek. Setelah kita tahu, oh saya marah nih, kita cek. Jangan langsung hanya, oh marah, oh udah tidak bisa demikian. Check it. Dengan seperti apa? Ini contohnya, apa yang dia katakan. Ini lebih konkret. Ini lebih ada parameternya. Apa yang saya pikirkan atau ada luka lama yang ikut terpicu. 3 pertanyaan ini saja yang kadang-kadang pas kita menjawab, oh dia tidak gaslighting. Kadang-kadang pas kita menjawab 3 pertanyaan ini ternyata oh enggak. Ini hanya perbedaan pendapat saja. Atau sebaliknya pas kita menjawab ini, wah ini mendekati. Oh ini mengarah. Oh ini Anda indikasi itu. Baru yang ketiga, separate it. Berikan pemisah. Pemisahnya dengan cara seperti apa? Faktanya dia mengatakan bla bla bla. Interpretasinya misalnya berarti dia pasti menganggap saya tidak berharga. Kita pikirkan itu. Apakah itu sesuai atau tidak persepsi interpretasi kita? Tepat tidak? Misalnya dia mengatakan ada ya yang bercerai karena suaminya lupa bawa martabak, Bapak dan Ibu semuanya. Suaminya lupa bawa martabak, bercerai. Kita harus mengidentifikasi gitu. Ini tidak bisa ujuk-ujuk mengeneralisir seperti apa, tapi poinnya adalah rata-rata itu karena sudah meledak gitu, bukan menjadi trigger utama. Ada trigger-trigger sebelumnya yang diignore, tapi kadang-kadang ada pernyataan dari suami yang A, suami tidak bermaksud A, teman tidak bermaksud A, tapi kita interpretasikan sesuai dengan pikiran kita sendiri yang kadang itu tepat, kadang sebaliknya. Maka yang terakhir, barulah kita memilihnya. Barulah kita memilih dengan kondisi demikian yang terjadi, oke hilang ininya. Slide-nya dengan kondisi demikian yang terjadi, itu posisinya seperti apa? Apakah memang betul kita itu mengalami gaslighting? Atau adalah fase, atau sebetulnya ini adalah fase yang memang jauh sekali dari kata gaslighting itu. Ya. Oke, boleh next slide. Oke, next slide. Punten. Nah, ini menjelang akhir. Lalu harus respon seperti apa? Tadi kita sudah mencoba menamai, mengidentifikasi bagaimana emosi kita dan lain sebagainya. Nah, maka sekarang harus seperti apa kita? Pertama, jelas. Patokannya jangan terburu-buru membuktikan siapa yang paling benar. Stop, cek, barulah respon. Berhenti sejenak, jangan langsung membalas saat emosi sedang tinggi. Ini ada perbedaan lagi. Perempuan kadang-kadang kalau ada konflik ingin selesai saat itu juga. Laki-laki sebaliknya. Nah ini berantem lagi gitu ya. Ini kalau suami istri, termasuk di pekerjaan. Termasuk ada gaya perbedaan yang sangat mendasar di pekerjaan ketika ada konflik ini, ada gesekan ini, ada goals yang tidak tercapai dan lain sebagainya. Perempuan ingin segera tuh menyelesaikannya, ingin tenang ini, tapi laki-laki dia butuh waktu dulu dan lain sebagainya. Maka
Harus seperti apa kita menangani gap ini, kesenjangan ini? Kadang-kadang laki-laki harus menyesuaikan perempuan, kadang pula perempuan yang harus menyesuaikan laki-laki. Baru setelah kita berhenti sejenak, kita mencoba menetralkan emosi kita, maka cek apa faktanya, apa yang sebetulnya saya rasakan, dan apa yang perlu saya tanyakan, apa batas yang perlu ada boundaries ke depannya itu seperti apa. Maka respon yang akan kita lakukan akan sesuai dengan apa yang kita lakukan sebelum itu. Sampaikan dengan jelas tanpa harus menyerang. Ibarat konflik manajemen style itu ada destruktif, ada konstruktif. Konstruktif itu dengan cara yang membangun, kalau destruktif itu dengan cara misalnya kritisism gitu ya, dengan cara mengkritik, kemudian avoidant, jauh, menghindar dan lain sebagainya, contempt, menyerang. Nah, itu cara-cara yang destruktif, sedangkan cara-cara yang konstruktif itu adalah sebaliknya dari itu. Maka kita tidak harus memenangkan setiap percakapan untuk tetap menghargai diri kita sendiri, karena fokusnya bukan siapa yang menang tapi siapa yang tenang. Bahkan ada istilah kamu tenang maka kamu menang. Itu sementara booster, mungkin pemecut yang ini menjadi bahan untuk diskusi kita, bahan untuk dialog kita. Jadi justru saya pun ingin mendengarkan banyak hal nih pengalamannya dari sahabat-sahabat semuanya. Jadi selanjutnya saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mbak Birna. Silakan, sepertinya ini, nah ya betul, sudah sampai 7 dulu. Ini baru akan saya sampaikan nanti di akhir. Ya, silakan boleh masuk ke Mbak Mirda terlebih dahulu. Enggak. Terima kasih Bu Eva. Jadi kalau kami itu sebutannya Sobat AT, Bu. Oh, Sobat AT. Iya, Oke. betul, Sobat AT. Siap. Yuk, ini berarti menerima curhat ya Bu Eva ya. Angga curcol, boleh. Curcol. Oke, silakan teman-teman Sobat AT yang pada malam hari ini mau curcol, entah itu di keluarganya, entah itu dengan teman-temannya, di dalam lingkungan di sekolah, di kantor mungkin, atau mungkin, tapi itu tidak menjamin juga loh Bu. Saya sebagai seorang ibu kan, ibu Betul. yang tentunya juga sedang berkorelasi setiap hari dengan mama-mama kan. Iya, mama-mama di sekolah. Itu yang kadang juga pemahamannya satu sama lain kadang berbeda dengan kita yang itu gimana ya Bu ya. Sambil menunggu teman-teman ini kan, yuk Sobat ATE silahkan. Tapi tadi sudah ada 2 orang Bu Eva yang bertanya. Boleh Mungkin silakan. bisa bantu untuk menjawab dan diskusi sedikit ya. Ini ada namanya anonim sih, nggak ngasih nama, mungkin karena malu ya, tapi dari jenis kelaminnya pria, Bu Eva. Nah, Oke, pria ini ya. Yang bertanya pria. Biasanya kalau pria malu kan menanyakan hal ini, nggak mau disebut. Pertanyaannya adalah, orang yang selalu berpikir positif itu terhadap perilaku orang lain, apakah menjadi target yang paling rentan terhadap gaslighting, Bu? Itu pertanyaannya. Oke. Yang selalu positive thinking berarti. Oke, tidak sama sekali, karena kita harus membedakan terlebih dahulu orang yang berpikir positif dengan orang korban toxic positivism. Nah, orang yang berpikir positif justru dia kuat, artinya tidak akan mudah kena gaslighting dari orang lain. Cuma kita harus mengidentifikasi dulu. Biasanya justru yang misalnya gini, kan tadi sudah disinggung terkait dengan pertama, apa yang kita lakukan itu diawali dari pikiran. Pikiran turun ke perasaan. Pikiran plus perasaan jadi behavior, jadi perilaku. Perilaku ujungnya ke relasi. Gitu ya, bagaimana relasi. Nah, artinya kalau kita lihat esensinya, orang yang berpikir positif itu cenderung berperasaan lebih positif pula. Yang lainnya perilakunya pun seperti apa. Dan positif itu tidak sama dengan mudah ditipu daya.
Tidak sama dengan itu. Justru orang-orang yang positif dia bisa menentukan boundaries yang sangat kental. Gitu. Maka kita harus mengidentifikasi ini yang dimaksudkan, betulkah dia berpikir positif, yang endingnya berperilaku positif, atau semu kelihatannya positif padahal sebetulnya insekuritasnya tinggi, rendah. Insekuritasnya betul tinggi gitu ya, dia kurang percaya diri padahal sebetulnya dia itu cukup, misalnya dari segi mentalnya seringkali mental block dan lain sebagainya. Maka jelas kalau yang demikian ya gitu ya. Kalau ternyata yang positifnya semu alias memang seringkali mendapatkan toxic positivism itu adalah kita positifnya berlebih. Berlebih sehingga kita ignore hal-hal yang unwell di dalam diri kita. Hal-hal yang memang kita perlu divalidasi bahwa kita marah, sedih, kecewa, takut, jijik, jengkel dan lain sebagainya, itu is fine gitu, kita manusia. Tapi kalau toxic positivism itu semuanya ditebas gitu yang akhirnya, nah itu bisa menjadi salah satu indikator. Di pertama kita bedakan dulu mana yang betul-betul positif. Kalau yang betul-betul positif jelas itu bukan sasaran dari gaslighter, itu tidak akan menjadi sasaran dari orang-orang yang suka melakukan pelaku gaslighting, tidak. Karena yang positif itu bukan berarti malaikat, tidak gitu ya, tapi justru ia akan sangat hebat menentukan batasan, akan sangat hebat membangun relasi. Tapi kalau yang semu, toxic positivism yang kelihatannya positif padahal sebetulnya harga dirinya rendah, self esteemnya rendah dan lain sebagainya, itu bisa jadi menjadi sasaran. Begitu mungkin Mbak Mirda dan Sobat Ate semuanya. Wallahu a'lam. Jadi harus pandai-pandai membentengi diri ya Bu Eva ya, karena belum tentu yang kita bilang positif itu juga hasilnya positif sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Jadi ya harus pandai-pandai juga. Dan mungkin mengelola emosi nggak sih Bu Eva? Susah itu. Ya, gini Mbak Mirda, karena kan kita tuh manusia itu ada di tengah-tengah. Kita tidak seperti malaikat yang sudah jelas benar akan melakukan benar, dan kita pun tidak seperti syaiton yang salah mulu gitu ya. Kita berada di tengah-tengah itu, kadang benar, kadang salah, ya memang begitu secara spiritual ataupun secara secara psikologis. Nah, maka ketika pertanyaannya apakah harus mengelola emosi, ya indikator dari emotional intelligence itu ada 4. Ini kebetulan karena disertasi saya tentang kecerdasan emosional ya, jadi masih ingat dimensi indikator, misalnya kita mengenali diri kita, mengenali orang lain, kita memahami diri kita. Nah, itu menjadi indikator-indikator dari kita cerdas secara emosi. Jadi jangan disamakan antara orang cerdas orang cerdas secara emosi dengan orang yang justru mudah termanipulasi. Itu 2 hal yang berbeda. Kalau orang yang pandai mengelola emosi, ya endingnya ujungnya ya dia akan mampu pula menentukan boundaries. Oh, ini kayaknya ada indikator ini tidak sehat jika aku terlalu lekat dengannya. Oh, ini kayaknya kalau aku lekat dengannya aku akan lebih improve. Aku akan lebih meningkat gitu kualitas hidup. Nah, itu dia akan bisa mengidentifikasi itu. Kalau yang cerdas secara emosi. Gitu. Wallahu a'lam. Iya, wallahu a'lam, betul sekali. Salam sehat mental tadi yang diucapkan pertama. Mental. Susah sekali. Baik, terima kasih. Mental block ya. Iya benar. Baik, ini saya izin lanjut. Ya, Bu Eva. Ini banyak sih teman-teman, tapi kayaknya mereka pada malu nih Bu Eva. Jadi pada anonim semuanya. Udah ada 4. Satu lagi. Mana-mana. Gimana, Mbak? Ini bagaimana kita bisa tetap tegas dalam mengambil keputusan dan memberikan kritik, tetapi tidak sampai membuat anggota tim itu merasa pendapat atau perasaan atau penilaiannya sendiri tidak valid. Itu. Seperti ini di dunia kantor nih. Ini laki-laki perempuan nih? Cewek. Decision making, general decision making. Mengambil keputusan itu tidak mudah.
Ya, saya sekarang sedang proses menulis buku yang judulnya itu Antara Bertahan Karena Harapan atau Melepaskan Dengan Tenang. Dua-duanya hal yang tidak mudah, dan ini bukan hanya berlaku dalam relasi suami istri, Mbak Mirda dan Sobat AT semuanya, tapi berlaku pula dalam relasi pekerjaan. Banyak pula tuh yang duduk di depan saya ini, saya tuh harus bertahan atau saya harus resign. Gitu kan, yang sering bertahan harus kelihatan nih ada harapan perbaikannya, ketika melepaskannya harus dengan posisi tenang, tidak ada problem gitu yang akhirnya membersamainya. Nah, bagaimana caranya kita mengambil decision making tanpa harus menyakiti diri kita sekaligus menyakiti orang lain? Syaratnya satu, tenang. Syaratnya satu, tenang. Namun untuk mencapai tenang ini, untuk mencapai satu kata ini, kata tenang, ini kadang-kadang 70% dari tamu-tamu yang datang pun untuk mendapatkan satu ini. Tenang ini, yang dari tenang ini dia bisa mengambil keputusan dalam posisi yang jernih. Bahkan untuk mendapatkan satu kata tenang ini harus sampai bersesi-sesi konseling dan terapi. Mbak Mirda dan sahabat AT semuanya. Jadi Bapak dan Ibu, andaikan kita harus memang mengambil keputusan yang ini not easy, ini tidak mudah, maka kita harus mengikhtiarkan caranya tenang. Ketika kita tenang, maka kita jernih, kita bisa objektif mengidentifikasi, kita objektif menilai dan lain sebagainya. Sebaliknya, kalau kita tidak tenang, bahkan muncul keraguan-raguan yang begitu kental, tidak sedikit yang salah langkah dalam mengambil keputusan. Ketika salah mengambil keputusan, ya otomatis relasi dengan rekan kerja itu pun seperti apa. Dan bagaimana pula tadi disampaikan, cara menyampaikannya kayak gimana ini agar tim tetap solid gitu ya. Ini ada satu kemampuan yang ini mahal sekali. Namanya asertif. Asertif itu bagaimana kita menyampaikan pendapat kita yang bertentangan dengan pendapat orang lain, tanpa menyakiti diri kita dan menyakiti orang lain. Ini ada pelatihannya. Kenapa ada pelatihannya? Saking nggak mudahnya kita asertif itu. Saking nggak mudahnya kita asertif, karena kita seringkali berada dalam posisi ambivalen. Ambivalen itu di satu sisi kita ingin melakukan A, di sisi lain kita ingin melakukan B dalam waktu yang bersamaan, bertentangan. Nah, bagaimana kita harus mengambil decision making? Ya, jadi dengan berbeda-beda tergantung tingkatannya, ada titik-titik yang mudah kita mengambil decision making, ada titik-titik lain pula yang memang kayaknya untuk mengambil keputusan ini harus melalui langkah-langkah yang sangat panjang. Ya. Begitu, mungkin berarti tadi ada 2 kompetensi ya. Pertama, ketenangan, yang kedua asertivitas. Nah, ini 2 hal yang mudah diucapkan, tapi untuk meraih itu harus latihan. Gitu mungkin kita dan Sobat AT semuanya. Nah, gemes nih. Bener berarti Bu Eva. Ini si penanya langsung japri saya nih. Siap sedang menyimak dan jawab yang dia sampaikan dari insight-nya adalah harus tenang dan asertif. Sama yang disampaikan Bu Eva. Iya, siap, aman. Jadi diterima ya oleh sang penanya yang anonim pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Siap. Nah, ini mau saya izin bertanya lagi satu. Anonim lagi. Nah, boleh. Anonim lagi ini kalau dari namanya wanita. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi menghadapi gaslighting secara tenang dan elegan tanpa menunjukkan bahwa kita itu menyadari sedang dimanipulasi, terutama jika kita masih harus berinteraksi dengan orang tersebut dalam lingkungan kerja atau pergaulan. Wanita. Oke. Nah, ini banyak nih bertanya, Ambu, boleh gak sih kita menghindar? Kita avoidant gitu pada orang-orang yang sekiranya toksik, dan salah satu indikator orang toksik ini ya orang yang seringkali gaslighting gitu ya, memanipulasi, playing victim dan lain sebagainya. Ini bagaimana caranya agar kita tidak terlalu terlihat? Nah, ini ya perlu teknik gitu ya, perlu teknik yang memang
teknik-teknik tertentu untuk kita menenangkan yang memang ini tidak bisa hanya dengan mulut saja. Kenapa? Andaikan orang tersebut jauh itu akan lebih mudah, Mbak Mirda dan Sobat AT semuanya. Ini yang menjadi kendala, orang ini berada di circle kita. Bagaimana caranya kita tetap tenang, padahal tahu kita itu sedang dimanipulasi itu seperti apa. Kita harus mengikhtiarkan tenang dengan minimal self-healing mandiri. Banyak cara-cara self-healing mandiri tanpa bantuan profesional, sehingga kita tetap netral. Sehingga kita tidak menjadi korban yang akhirnya terbawa, yang akhirnya kita bias dengan penilaian diri kita sendiri. Akhirnya kalau sudah demikian kita jelas sudah menjadi korban. Dan proses menghindari itu sangat boleh, entah dalam Islam ataupun secara psikologis. Dalam Islam bahkan direkomendasikan menghindari itu. Hijrah dulu itu boleh, jeda sejenak itu boleh, bahkan menjauh sampai ini pun boleh. Cuma kondisinya yang disampaikan oleh penanya adalah ini di lingkungan kita. Apa yang akan terjadi gitu kalau misalnya itu secara eksplisit terlihat bahwa kita menghindar, itu tentu akan menimbulkan ketidaknyamanan yang baru. Maka kita harus berdialog dengan jiwa kita sendiri. Gitu ya. Ada beberapa cara untuk kita melakukan self healing. Mungkin dari ranah kesehatan sudah mengetahui hal mendasar ini, entah kita tarik nafas, hembuskan sampai kita merasa nyaman gitu ya. Kita kepalkan tangan, lepaskan, kita butterfly hug dan lain sebagainya sebelum akhirnya berangkat kerja. Sebelum akhirnya berangkat kerja kita melakukan itu dulu. Kalau kita sudah terbiasa melakukan itu, kita sudah akan lebih mampu menghandlenya dan bisa memilih dan memilah mana yang saya harus masa bodoh dan mana pula yang harus saya masukkan ke telinga kanan, langsung masukkan ke dalam hati, dan mana yang harus dibuang ke tempat sampah. Itu adalah ciri orang yang sehat mental, yang justru berkata no, bukan yes man atau yes woman gitu ya. Bukan hanya berkata yes, tapi justru bisa berkata no. Nah mungkin penanya sedang di dalam posisi sempit, di dalam posisi sulit gitu ya, seperti kadang-kadang ada yang sampai gak kuat banget gitu ya, ketika harus everyday berinteraksi gitu ya, apalagi ini yang di circle yang begitu dekat, sedangkan dalam hati kita begitu ada luka yang menganga, ada amarah yang tertahan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, khawatir meledak. Kalau sudah meledak, jangankan kita memikirkan orang lain, diri kita sendiri pun kesulitan. Nah itu yang dikhawatirkan. Jangan sampai kita meledak. Maka kita harus mengeluarkan percikan-percikan itu dengan cara yang sehat. Kalau jauh udah lebih mudah kita kalau jauh gitu ya. Bahkan Rasulullah pun pernah melakukan itu. Aku sudah memaafkanmu, tapi mulai detik ini dan seterusnya aku tidak ingin melihatmu. Karena semakin aku melihatmu, aku ingat dengan luka itu. Itu selevel Rasulullah. Sangat manusiawi. Apalagi kita manusia biasa gitu ya. Gedegnya, keselnya, marahnya. Nah ini yang menjadi masalah, ini rekan kerja. Kita yang harus sehat mental. Gitu. Mbak Birna dan Sobat AT semuanya. Jadi di dalam mulut kita memaafkan gitu ya Bu Eva, tapi hati kita masih tidak ada paksaan mulut kita berkata maaf, tidak ada paksaan untuk tidak. Kalau kita memang merasa berat, tidak ada paksaan untuk kita menyampaikan itu. Kita sekemampuan kita saja. Pertama, memaafkan bukan berarti melupakan, memaafkan tidak harus diberitahukan, memaafkan untuk diri kita sendiri. Yang keempat, memaafkan bukan berarti kita menyukai perilakunya, dan memaafkan bukan berarti kita mengizinkan kesalahan yang sama terjadi kembali. Jadi tidak perlu secara lisan kita menyampaikan itu, apalagi kalau berat, kecuali kita mampu untuk itu. Gitu. Bedakan antara munafik dengan itu kan biasanya munafik di depan begini, di belakang. Bedakan antara munafik dengan ya sedang berjuang, itu beda. Beda. Yang munafik memang betul-betul dia menikmati itu gitu. Tapi kalau ia sedang berjuang, ya ia ingin betul-betul keluar dari zona yang memang tidak sehat. Tidak apa-apa. Kalau teknik menghindari masalah bagaimana Bu Eva? Mending kita nggak usah, ya menghindar aja daripada kita tahu nih.
mengurangi interaksi, itu boleh. Ya, Itu betul. menentukan batasan, mengurangi interaksi, kita berinteraksi untuk hal-hal yang memang sekiranya urgent saja dan lain sebagainya, Ya, itu pun betul. bisa membantu. Itu pun bisa membantu. Betul. Itu Mm-mm. mungkin yang sedang dialami juga itu Bu Eva ya. Oke, Lebih baik siap. sebutuhnya aja ya, seperti apa tupoksinya daripada ya seperti tadi kesehatan mental kita perlu dijaga. Betul Iya, sekali yang disampaikan Bu betul. Eva. Siap, terima kasih banyak. Nah, ini saya izin lanjut nih. Dari ini saya sedikit tertawa dengan membaca pertanyaan selanjutnya nih Bu Eva. Ini tidak Gimana, anonim. Mbak? Boleh nih, Mas Aldi nih, katanya nggak anonim ya. Tapi kalau misalkan gabung mau ditanyakan sendiri ke Bu Eva, boleh nih? Mau open cam atau open mic? Ada nggak Mas Aldi? Silakan, Ini Mas Aldi. satu-satunya pria yang mau tidak anonim. Dan pertanyaannya menggelitik untuk saya. Oke, gimana tuh, Mbak? Wah, ini kayaknya malu dia menampilkan dirinya. Baiklah, nggak apa-apa. Ini Mas Aldi ini dari KC Padang Sidempuan, Bu. Nah, pertanyaannya ini pertanyaannya ini realita seorang wanita dan seorang istri. Ini pertanyaannya dalam hubungan pasangan suami istri, sepertinya bukan saya saja, banyak laki-laki yang sering ditanya oleh istrinya, kamu sayang nggak sama aku? Itu pertanyaannya itu. Apakah ini termasuk gaslighting? Nah, padahal saya itu sudah menikahinya, sudah memberikan nafkah, sudah mengabarinya selalu. Gimana ini, Bu? Oke, begini, kita jawab aja masing-masing sama para ibu-ibu mama di sini. Kayaknya Mas Aldi kalau ganti perempuan pun dapatnya kayak gitu juga, Mas. Nah, dapatnya kayak gitu juga, Mas, gitu. Karena ini soal bahasa cinta. Ada yang memang istri-istri tidak perlu confirm tersebut. Ada cukup dengan tindakan, malah gak suka tuh dengan kata-kata, tapi tindakannya gak sesuai dengan realita. Tapi berarti istri Mas Aldi jelas bukan indikator gaslighting ini. Tapi berarti bahasa cintanya dengan love affirmation, dengan afirmasi harus disampaikan I love you, I miss you dan lain sebagainya, itu harus lewat verbal. Meskipun Mas Aldi sudah melakukan inilah itulah dan lain sebagainya, itu kalau yang bahasa cintanya love of affirmation dianggap kurang. Kayaknya belum ada yang ya gimana gitu kalau tidak disampaikan secara verbal. Gitu. Ada tipe-tipe perempuan, banyak mungkin bukan ada ya, banyak tipe perempuan yang demikian. Bahkan yang duduk di saya pun makanya selalu saya coba untuk objektif. Oke, dari mana ibu bisa menilai bahwa suami ibu tidak mencintai ibu? Nah, apakah dia menyampaikan fakta-faktanya atau itu hanya perasaannya saja? Nah, jadi memang sampai akhir hayat begitulah istri Mas Aldi dan istri-istri kita semua gitu ya. Begitulah kalau dia bahasa cintanya itu. Ada yang memang tidak perlu dengan ucapan tapi harus dengan fisik, harus dengan sentuhan, bahkan harus dengan hadiah, harus dengan seperti apa. Jadi ini bukan salah satu indikator gaslighting, bukan manipulasi. Ini memang betul real. Dia tuh memang betul-betul mempertanyakan kalau misalnya belum ada kata itu, apalagi kalau laki-lakinya terbiasa mengucapkan itu, sekalinya tidak dia bertanya-tanya. Kenapa sekarang tidak mengungkapkan? Apakah memang sudah tidak sayang lagi? Apakah memang sudah tidak cinta lagi? Itu real yang ia pikirkan, yang ia rasakan, yang biasanya endingnya pada perilakunya yang bad mood atau seperti apapun begitu ya. Mudah-mudahan senantiasa dalam kesabaran dan kekuatan Mas Aldi untuk bapak-bapak semuanya pula. Gitu. Kesabaran dan kekuatan, terutama kalau sobat AT itu, Bu Eva, itu banyak yang long distance. Jadi suaminya di mana, istrinya di mana, gitu kan. Jadi ya lebih apa challenging sih? ya.
seorang istri itu betul. dipuji sedikit aja itu sudah seneng loh, nggak perlu dikasih sebongkah berlian. Betul, Dikasih sih Mbak. nggak apa-apa sih, suka sih dikasih, berharap itu. Harusnya dipuji ya, dikasih ya, itu Mbak Iya, Mira. betul. Iya, tapi untuk yang momen-momen tertentu butuh loh Mas Aldi dibilang sayang gitu. Iya nggak sih, Bu? Yes, Ini itu tergantung ini tapi tetap ada parameternya. Apakah ini over atau memang wajar ya betul. gitu ya. Tapi kalau memang identifikasi demikian ya ini masih tergolong wajar. Gitu. Wajar. Kecuali every time mungkin kecuali demikian itu Betul. perlu dipertanyakan. Iya, betul sekali itu, Bu. Dipertanyakannya adalah ini ada udang di balik batu nggak? Gitu nggak sih, Bu Eva? Oh Kadang-kadang. iya. Ada udang di balik batu gimana? Ya kadang-kadang kan ada insekuritas Mbak Mirda dari seorang suami Iya. atau istri. Kalau dia tidak mengucapkan apa salahku, apakah aku tidak berharga dan lain sebagainya, atau dia ada apa, nah gitu ya. Itu ya, jadi panjang akhirnya kesananya. Ya kan, jadi makin curiga kan, kenapa jadi seperti ini, padahal biasanya juga nggak begini. Ya itulah repotnya. Gitu. Jadi terimalah ya kodrat laki-laki yang menjadi sebuah apa ya, pertimbangan dari seorang wanita untuk selalu salah. Di mana-mana selalu gitu. Oke, gitu ya Mas Aldi. Oh dia nangis nih langsung emotnya ini Bu. Makasih ya. Saya lagi nonton bareng istri katanya. Istrinya harus ada yang bela nih. Oke. Istrinya pasti langsung senang nih dengan jawaban dari Bu Eva. Oke, baik. Kita lanjut. Nih teman-teman nggak ada yang mau open cam kah? Nggak ada yang mau tanya langsung nih? Mumpung nih Bu Eva sedang live dengan kita kan. Oh ini Mas Mumu. Mas Mumu ini salah satu berarti. Mas Mumu itu yang long distance Bu Eva. Jadi siap katanya. Terus langsung telepon istrinya sepertinya. Oke, kita lanjut pertanyaannya satu lagi. Atau Bu Eva mau menambah materi sedikit kita waktu. Jadi kita materi pada malam hari ini itu 1,5 jam maksimal ya Bu Eva. Karena kan memang ada waktu dari teman kita seperti Mandy ini sekarang di sana udah jam 9 malam. Jadi teman-teman ada yang Wita yang jadi nanti insya Allah kalau tidak ada kurang lebihnya kita materi kita cukupkan sampai jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Mungkin Bu Eva mau ada tambahan sedikit materi atau bagaimana? Atau cukup dengan kita materi diskusi? Sudah cukup paling nanti. Oh sudah cukup, baik. Ya, kalau sudah diskusi paling closing. Kalau sudah diskusi nanti saya closing dulu paling pasti. Oh iya, ini saya langsung ditegur nih Mas Mum. BTW bukan 90 menit, tapi 60 menit kebanyakan yang tadi saya. Nggak kerasa. Oke. Topiknya memang sangat realitas sekali. Tapi ini satu ada pertanyaan Bu. Oh tinggal 2. Saya sedikit bertanya. Ini dari Om seorang pria bertanya. Apa ini pertanyaannya? Materinya sangat bermanfaat sebagai bahan penguat internalisasi tim. Oh, beliaunya hanya memberikan insight seperti materinya pada malam hari ini bermanfaat untuk tim katanya gitu. Penguat internalisasi tim katanya gitu Bu Eva. Terus mungkin teman-teman yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan ke Bu Eva mungkin jelas balik gitu kan. Manipulasi kita seperti apa? Cara kita memanipulasi. Tapi kalau kita menghadapi orang-orang toksik itu juga susah nggak sih, Bu? Kalau di dalam orang yang toksik itu mau di dalam relasi apapun orang toksik udah gak sama pemikirannya dengan kita, Mbak. Iya. Gitu ya. Yang di saya itu bukan hanya seorang korban, tapi pelaku juga banyak. Entah dia pelakor, mohon maaf, entah ia pelakor, entah ia pebinor, entah ia pelaku KDRT pula kalau suami istri, termasuk di ranah pekerjaan pun misalnya ia yang seringkali melakukan kekerasan, entah itu secara fisik atau verbal dan lain sebagainya. Jadi memang cara berpikirnya sudah berbeda, yang memang ini dilatar belakangi oleh jauh sekali kehidupan past life-nya. Gitu ya. Jadi kan
masa lalu itu mempengaruhi masa kini, namun jangan mengontrol. Nah, ketika kita berhadapan dengan orang yang jelas toksik, jangan berharap pikiran kita sama. Kalau kita berharap pikiran sama, kita akan semakin ngamuk-ngamuk, marah-marah. Karena ya udah berbeda cara berpikirnya, dalam artian cara berpikir orang-orang yang toksik memang selfish. Cenderung selfish, cenderung egois, cenderung manipulatif, playing victim dan lain sebagainya, yang ia betul-betul tidak memikirkan orang lain tapi cenderung fokus pada dirinya sendiri. Saya sering kali menyampaikan, bahkan memberikan tema yang judulnya self love is not selfish. Mencintai diri bukanlah sebuah keegoisan. Mencintai diri adalah ketika kita merawat diri kita tanpa menyakiti orang lain. Tapi kalau selfish, kita dalihnya mencintai diri kita tapi untuk menyakiti orang lain. Dan ini capek, lelah. Maka tadi tergantung siapa nih lawannya, gak bisa disamaratakan Mbak Mirda dan Sobat AP semuanya. Jika orang toksiknya orang tua gimana? Jika yang toksiknya pasangan gimana? Jika yang toksiknya mertua gimana? Jika yang toksiknya rekan kerja gimana? Jika teman gimana? Itu beda-beda penanganannya. Semuanya gak bisa disamaratakan. Namun poinnya, jika kita bisa melakukan metode approach dengan cara mendekati yang fokus pada perbaikan, itu the best, itu hebat. Tapi andaikan kita tidak bisa, kita mencoba jeda, menjauh, menghindar, itu it's fine. Gitu, itu mudahnya gitu ya. Yang umumnya demikian, tapi akan beda-beda konteksnya, nanti segmentasinya dengan siapa. Gitu, tidak bisa disamaratakan ya Bu Eva ya, tergantung ya, case to case. Siap sekali. Tapi itu penting loh, mencintai diri kita tanpa menyakiti orang lain. Kayaknya harus di bold itu, susah itu. Ya, self love is not selfish. Betul sekali, itu harus ditanamkan juga ya Bu Eva ya. Baik, ini satu pertanyaan terakhir sekali. Terakhir untuk anonim. Ini pertanyaannya apa? Dari wanita, apa korban gaslighting itu berpotensi jadi pelaku, Bu? Gimana? Barusan mulai? Korban dari gaslighting itu apakah berpotensi juga menjadi pelaku? Oke, ini ada penelitiannya. Iya. Berpotensi. Ya, namanya berpotensi jika memang ini dia menjadi korban dalam jangka waktu yang lama, ia menormalisasi hal tersebut, ia bias dengan dirinya, biasanya ia melakukan gaslighting pula tapi pada orang lain yang bukan si pelakunya. Nah ini makanya ini ada penelitian yang memang ini jadi akhirnya seperti lingkaran. Yang awalnya kita adalah korban, namun kita kebetulan belum aware hingga akhir titik ini belum aware gitu, yang alhasil ada titik-titik kita menormalisasi itu sehingga bahkan kita melakukannya pula pada orang lain. Itu kalau dalam lingkungan yang secara umum, yang mudahnya jangan jauh-jauh dalam lingkup keluarga. Ketika kita mendapatkan itu dari orang tua kita jelas menyayangi kita, tapi kadang-kadang ada tipe-tipe orang tua yang gaslighting, playing victim, manipulatif dan lain sebagainya. Kita melakukan pula pada istri kita, suami kita, bahkan anak. Itu yang paling mudahnya kalau dalam lingkup keluarga. Kalau dalam lingkup pertemanan pun demikian. Tapi harus dibaca ulang gitu penelitian lebih dalamnya, ini persentasenya seperti apa. Gitu, persentase secara garis besar demikian, tapi presentasinya belum saya coba baca lebih detail. Gitu mungkin Mbak Mirda. Siap, luar biasa sekali Bu Eva atas semua jawaban-jawaban pada malam hari ini. Ada beberapa tadi yang ditanyakan oleh teman-teman ya, yang pada malam hari ini pada malu-malu ya tidak mau menyebut karena hanya satu aja orang tadi ya, Mas Aldi yang sudah curcol bersama, masih setia mendengarkan bersama dengan istrinya pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bu Eva pada pengalaman hari ini. Mungkin yang perlu digarisbawahi itu adalah bagaimana kita itu yang dari awal tadi Bu Eva sampaikan adalah salam sehat mental. Salam sehat mental itu akan saya selalu ingat
Dan memang itu yang paling penting di dalam dunia kerjaan juga ya Bu ya. Bagaimana kita memprioritaskan yang terbaik, tapi jangan sampai kita juga menyakiti orang lain, gitu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Eva. Tanpa terasa nih, sudah 1 jam lebih 7 menit dari malam hari ini kita berjumpa. Namun sebelum kita berpisah, mungkin Bu Eva kita mau boleh dibantu untuk closing statement dulu, dan kita setelah itu kita akan foto bersama dengan teman-teman Sobat AT ya. Silakan Bu Oke, Eva. boleh closing statement-nya ditayangkan kembali saja slide-nya, Mbak. Gimana Bu yang Eva? Closing statement tadi boleh slide yang closing statement tadi boleh Iya, sudah terangkum ya. Baik. Oke, betul. Terakhir dari saya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mbak Mirda, juga pada Sobat AT semuanya atas kesempatannya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini intinya berbuah kebaikan. Entah bagaimana untuk membangun relasi kita dengan diri, dengan keluarga, dengan rekan kerja, orang sekitar, dan untuk masyarakat luas lainnya. Terakhir, mohon maaf pula jika dalam pertemuan ini mungkin ada kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati, namun poinnya adalah tidak semua konflik itu adalah gaslighting. Itu yang perlu yang perlu menjadi clue gitu, bahwa kita pun tidak bermudah-mudah untuk menyebut ini gaslighting, karena tidak semua konflik itu gaslighting. Dan tidak semua kritik itu adalah serangan, karena ada kritik yang sehat, dan tidak semua perasaan harus kita sangkal. Tidak semua percakapan harus dimenangkan, sebagian cukup dipahami, diberi batas, lalu dilepaskan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam sehat mental untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kata-kata hari ini banget ini, Mandy. Kita tidak semua percakapan harus dimenangkan ya. Sebagian cukup itu cukup diberikan, dipahami. Baik. Mandy mungkin mau sedikit menyampaikan ke Bu Eva sebelum kita foto bersama dengan Sobat AT. Ya, terima kasih Kak Mirda. Terima kasih Bu Eva atas insight-nya, terus sharing materinya sangat luar biasa ya, sampai banyak juga seluruh Sobat AT yang masih tentunya stay tune bersama kita, karena memang materinya sangat menarik sekali dan tentunya sangat relate sekali, khususnya mungkin kita yang sering berada di dunia pekerjaan dengan segala huru-haranya, baik mungkin perempuan atau laki-laki. Ini sebenarnya materinya sangat menarik ya, karena tadi saya pikir materinya itu tentang ghosting, ternyata gaslighting ya. Jadi semacam mendapat insight baru lagi, dan ternyata seperti yang disampaikan Pak itu tadi sangat menarik, sangat bagus, dan tentunya sangat baik untuk kita bisa implementasikan. Itu saja mungkin Kak Mirda. Sekali lagi terima kasih buat narasumber kita yang luar biasa, dan tentunya seluruh Sobat ATE dari Sabang sampai Merauke. Kembali ke Kak Mirda. Oke, terima kasih Mandy. Kita mau foto bersama dulu ya Bu Eva ya, dengan Sobat ATE. Yuk, silakan yang masih post-postnya bisa dibantu untuk dibuka kameranya. Jadi malam hari ini siapa sih yang masih menggunakan pakaian yang lengkap? Kira-kira apakah masih mendengar? Apakah mereka sedang mendengarkan, sedang tidur-tidur goler-goler? Karena malam ini sepertinya cuaca cukup mendukung untuk tidur. Sebenarnya nggak ada yang mau open cam ini, Mandy. Ya sudahlah, kita foto bertiga aja ya, cantik-cantik malam hari ini. Oke, baik Bu, kita ada gayanya nih kalau ATE nih seperti ini. Ini yang jari telunjuknya ke depan, jempolnya diratakan, terus sama satu yang jari tengahnya ke atas gini. Ya, betul sekali. Kita foto gaya ATE. Betul Bu Eva. Ya, boleh dibantu Mandy untuk difotokan ya. Kita hitung ya. Kita bertiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bu Eva yang sudah bergabung mampir dengan kita. Kalau dilihat dari CV-nya tadi ya Bu Eva, cukup banyak sekali juga buku-buku yang dibuat, dan juga topiknya ini ya Bu ya. Nanti kapan-kapan jangan kapok ya Bu ya, bisa mampir lagi ke ATE ya, berbagi dengan Sobat ATE, dan juga beliau sudah punya ada IG, kemudian
ada Facebook-nya, fanpage-nya Mozaik Psikologi, emailnya, ini WhatsApp-nya boleh nggak? Kalau misalkan ada yang tanya langsung ini Bu, kira-kira atau mungkin dari media mana boleh kita diinfo teman-teman Bu? Silakan boleh itu. Boleh. Boleh ya, open ya. Ini medsosnya Ibu juga sudah aktif. Silakan jika ini yang bertanya malam hari ini mungkin malu-malu ya, boleh langsung sendiri dengan Bu Eva Nurkofifa. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Bu Eva sudah bergabung dengan kami. Kurang lebihnya kami juga mohon maaf ya Bu, jika malam hari ini masih ada kekurangan. Kita sampai berjumpa kembali di momen-momen selanjutnya. Kami doakan Bu Eva juga semakin sukses, sehat, dan bahagia. Salam sehat mental juga ya Bu dari kami. Untuk Sobat ATE juga semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung dan kita akan berjumpa lagi di Ngedit Educate edisi selanjutnya di 425. Nanti kita sampaikan juga di grup Telegram dan pada malam hari ini juga kita akan rekamannya akan dipublish di YouTube-nya Ask the Expert. Terima kasih, saya Mirda dan juga rekan saya Mandy. Pamit undur diri, Bu Eva. Sekali lagi terima kasih. Sampai berjumpa semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya Bu Eva. Terima kasih Bu Eva, terima kasih seluruh Sobat ATE, izin end meeting. Thank you. Kasih Kak Mirda, see you. Sama-sama.